Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dikenal sangat ahli dalam strategi, orator, diplomasi, dan politik. Kemampuannya membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di sejarah dunia. Ia sangat berperan dan berpengalaman dalam bidang militer, politik, hingga menulis. Banyak orang menyanjungnya dan menghadiri pertemuan yang dihadirinya untuk mendengarkannya berbicara. Suatu kali ia pernah ditanya, "Tidakkah Anda merasa tersanjung? Setiap kali Anda berpidato, orang datang berbondong-bondong sampai tidak kebagian tempat. Mereka sangat menyanjung Anda." Dengan tenang sang Perdana Menteri menjawab, "Tiap kali saya ingin bangga, saya ingat satu hal. Seandainya saya kelak dihukum gantung, jumlah orang yang hadir pasti melonjak 2 kali lipat." Sanjungan dunia sangat gampang berubah. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak menyanjungnya sambil menghamparkan baju-baju mereka dan melambai-lambaikan daun palem seperti menyambut raja yang memenangkan perang. Dan beberapa hari kemudian, massa yang sama meneriakkan, "Salibkan dia." Itu juga dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 8-20. Sehabis menyembuhkan seorang lumpuh dengan kuasa Allah di Listra, penduduk terkesima. Dikiranya Paulus dan Barnabas adalah titisan dewa. Mereka berdua pun langsung dipuja-puja dan bahkan dipersembahkan korban kepada mereka. Tapi begitu orang-orang Yahudi membujuk mereka, segera saja orang banyak itu berbalik melempari Paulus dengan batu. Untunglah Paulus dan Barnabas tidak haus sanjungan. Keduanya malah prihatin melihat penduduk memuja-muja mereka. Paulus berusaha menjelaskan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Pantang baginya untuk mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Siapa tidak suka disanjung? Sanjungan dan pujian sungguh menyenangkan hati dan membangkitkan semangat kita. Tidak ada salahnya kalau kita merasa tersanjung saat dipuji orang. Yang salah kalau kemudian kita jadi gila sanjungan, hingga rela melakukan dan mengorbankan apapun demi mendapatkan sanjungan. Ingatlah, sanjungan itu ibarat makan permen karet. Boleh dinikmati manisnya sesaat, namun jangan ditelan. Sanjungan bisa menjerumuskan kita pada kesombongan, merasa mampu dan merasa hebat. Padahal kita mampu itu karena Tuhan yang memampukan kita. Jika kita disanjung atau dipuji daripada kita merasa mampu dan sombong, lebih baik kita meneruskan sanjungan dan pujian itu untuk Tuhan yang mengaruniakannya bagi kita. Lagi pula sanjungan manusia begitu cepatnya dapat sirna. Lebih baik kita fokus untuk hidup sesuai kehendaknya dan melakukan tugas hidup kita sebaik-baiknya. Kalaupun kita disanjung dan dipuji, mari kita tidak menjadi sombong dan merasa hebat, tapi lebih memuliakan Tuhan kita, satu-satunya yang layak menerima sanjungan dan pujian dari semua makhluk karena kasih setianya dan kebesarannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak disanjung. Karena itu Tuhan, ketika kami menerima pujian, menerima sanjungan, itu tentu membuat kami semangat, membuat kami sukacita. Tapi kami mau berdoa supaya setiap sanjungan yang orang berikan kepada kami tidak membuat kami menjadi sombong, tapi kami makin mengingat betapa baiknya Tuhan membuat kami mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah bisa kami lakukan sebelumnya. Karena itu Tuhan, berikan kami kerendahan hati, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami hanya memuliakan Tuhan saja. Bahkan ketika orang menyanjung dan memuji kami, biarlah kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.